Ini sangat luar biasa. Dalam waktu 10 hari menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo berhasil menangkap 28 tersangka koruptor dan menyelamatkan kerugian negara hingga mencapai 3,1 triliun. Baru dalam waktu 10 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan komitmen luar biasa dalam memberantas korupsi. Dengan tegas, beliau berhasil menangkap 28 tersangka koruptor dari 7 kasus besar yang berbeda. Kasus ini telah menciptakan kerugian yang sangat signifikan bagi negara hingga mencapai 3,1 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menangkap puluhan tersangka korupsi dalam kurun waktu 10 hari awal masa pemerintahannya. Tak kurang dari 28 tersangka ditangkap dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 3,1 triliun rupiah. Para tikus-tikus ini tidak hanya terlibat dalam skandal besar perusahaan-perusahaan terkemuka, tetapi juga mencuri uang rakyat melalui penyalahgunaan dana desa dan penyimpanan dalam proyek-proyek negara yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Namun, tidak ada yang luput dari perhatian Presiden. Beliau tidak segan-segan untuk menindak dengan tegas siapapun yang berani merusak tatanan Indonesia. Memang sejak awal menjabat menjadi presiden, Pak Prabowo kerap menekankan komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah ini tanda bahwa kita sedang memasuki era baru di mana korupsi tidak lagi memiliki ruang? Jika langkah tegas beliau terus berlanjut, tentu kita berharap bisa menyaksikan Indonesia bangkit sebagai negara yang lebih adil dan makmur. Berikut ini, kami rangkum 7 kasus yang berhasil ditindak oleh Bapak Prabowo. Apa saja itu? Mereka yang resmi ditahan yakni penerima ganti rugi sebanyak 6 orang. Yang pertama, kasus korupsi yang terjadi di PT Aset Pasifik. Salah satu kasus besar yang berhasil diungkap dalam minggu-minggu pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah korupsi yang melibatkan PT Aset Pasifik yang merugikan negara hingga 1 triliun. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Aset Pasifik yang merupakan anak usaha PT Duta Palma Group. Dalam penyelidikan ini, Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik dan menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah. Kasus ini berhubungan dengan dugaan korupsi dalam perizinan lahan sawit seluas 37 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua, kasus korupsi yang terjadi di dana desa. Tak hanya pejabat tinggi yang terungkap terlibat kasus korupsi di era pemerintahan Prabowo, namun pejabat di tingkat desa pun tak luput dari operasi tangkap tangan. Seorang kepala desa dan sekretaris desa di Desa Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah ditangkap terkait kasus korupsi dana desa. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga 780 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa bersama sekretaris desa yang merupakan anak kandung dari kepala desa diduga menyalahgunakan dana desa tersebut untuk kepentingan pribadi. Setelah penyelidikan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana desa. Yang ketiga, kasus vonis bebas Ronald Tanur. Saudara, Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia peradilan atas vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur kembali memicu perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka terkait vonis bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur atas kasus pembunuhan dini Sera Aprianti. Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Ronald yaitu Rizal Ahmad serta mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Fikar sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasil investigasi, KY menemukan jika ketiga majelis hakim melanggar kode etik hakim. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur diduga tidak sesuai dengan fakta hukum yang sudah ada.
dan proses persidangan tersebut penuh dengan manipulasi hukum. Yang keempat, kasus korupsi tol Padang Pekanbaru. Pada Rabu 23 Oktober 2024, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 orang aparatur sipil negara dari Badan Pertanahan Nasional yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek pembangunan tol Padang Pekanbaru. Kasus ini diperkirakan telah merugikan negara hingga mencapai 28 miliar rupiah. Diperkirakan dalam kasus ini negara mengalami kerugian keuangan mencapai 28 miliar. Kelima, kasus PT Antam Tbk. Kasus besar lainnya yang menggemparkan adalah korupsi di PT Antam Indonesia yang melibatkan produksi ilegal logam mulia merek LM Antam. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka terkait praktik ilegal ini, di mana mereka diduga terlibat dalam produksi dan distribusi 109 ton emas tanpa izin yang sah. Korupsi ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan seluruh tersangka telah ditahan. Dengan merek LM Antam tanpa melalui kontrak legal yang berarti melanggar hukum dan hak eksklusif PT Antam. Keenam, korupsi dana hibah NPCI. Anggota DPRD Solo Kevin Fabiano kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang menghebohkan yang melibatkan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat. Dana hibah tersebut yang seharusnya diperuntukkan bagi pembinaan dan pengembangan atlet disabilitas ternyata diselewengkan oleh Kevin. Total kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai 12 miliar yang seharusnya digunakan untuk mendukung atlet-atlet disabilitas di Jawa Barat, tetapi malah dihabiskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Thomas Lembong diduga memberikan izin. Terakhir, kasus korupsi impor gula. Kejaksaan Agung kembali membuat gebrakan besar dengan menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau yang lebih dikenal dengan Tom Lembong, mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Perdagangan Indonesia, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada tahun 2015. Kasus ini menghebohkan Indonesia karena dugaan kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar mencapai 400 miliar rupiah. Pada Rabu 23 Oktober 2024, Kejaksaan Agung resmi menahan Thomas Lembong selama 20 hari ke depan terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah pada PT AP. Ini sangat luar biasa. Prabowo Subianto dan pemerintahannya membuat gebrakan besar yang bikin heboh se-Indonesia. Dalam 10 hari kerja, sudah ada 28 koruptor yang ditangkap dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan itu mencapai 3,1 triliun. Kita semua tahu, selama ini korupsi sudah menjadi penyakit kronis yang merusak sistem dan menghambat kemajuan negara. Tapi dengan langkah tegas ini, ada harapan baru untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih transparan. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah ini tanda bahwa kita sedang memasuki era baru di mana korupsi tidak lagi memiliki ruang? Nah, sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.